saya Theodora Deluvi, mahasiswi dari Universitas Tanjung Pura dengan program studi Informatika Fakultas Teknik dengan NIM D10412010049. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas tentang program menghitung total belanja. Nah, untuk itu, apa aja sih yang ada pada video kali ini? Nah, di sini saya akan langsung ke pendahuluan terlebih dahulu. Nah, pendahuluan yang saya akan bahas di sini itu ada 4, yaitu yang pertama adalah penjelasan permasalahan. Lalu yang kedua itu adalah penjelasan algoritmanya. Kemudian yang ketiga adalah penjelasan kode program. Lalu untuk mengakhiri semua dari pembahasannya adalah penutupnya. Nah, langsung saja saya akan membahas secara singkat pada bagian pertama, yaitu penjelasan permasalahan. Nah, penjelasan permasalahan. Di sini Jojo akan pergi ke sebuah minimarket terdekat untuk membeli beberapa barang, dan Jojo ingin mengetahui berapa sih total dari harga barang yang sudah dia beli. Nah, maka dari itu, bagaimana sih caranya kita bisa membantu Jojo mengetahui total dari belanjaannya? Untuk itu, maka akan dibuat suatu algoritma dan program pada slide berikutnya, teman-teman. Oke, kita langsung saja ke slide berikutnya. Selanjutnya adalah bagian yang kedua, yaitu penjelasan algoritmanya. Jadi di sini akan ada algoritmanya dan saya akan menjelaskannya. Nah, di sini saya menggunakan struktur pada badan algoritmanya itu yaitu prosedur, kemudian ada fungsi, kemudian ada array ataupun mari. Nah, di sini yang pertama-tama saya gunakan itu adalah prosedur. Sebentar saya ganti dulu ini. Nah, yang pertama itu prosedur. Di sini prosedur saya menggunakan bahasa Inggris yaitu prosedur. Kemudian namanya itu saya beri menu menjadi prosedur menu. Untuk yang dituliskan pada awalannya itu adalah menu dari ini. Kemudian yang pertama, ia akan menuliskan masukan belanjaan. Jadi di sini akan kita masukkan belanjaannya seperti apa, misalnya barang ataupun harganya. Dan yang kedua itu adalah menuliskan cek belanjaan. Ini untuk kita jika ingin mengecek belanjaannya nanti. Misalnya kita beli apa aja dan harganya udah berapa. Kemudian yang ketiga itu adalah total belanjaannya. Jadi setelah kita masukkan belanjaannya, kemudian cek belanjaannya, maka akan ada total belanjaannya, teman-teman. Kemudian lanjut lagi, di sini ada prosedur lagi, dimana saya menggunakan bahasa Inggris, namanya prosedur. Lalu namanya itu masukkan dengan string barang dan harga. Nah, kemudian belanjaan, kemudian menambahkan barang dan harganya. Nah, di sini nanti saya akan buat menjadi global belanjaan pada saat saya mengubahnya menjadi bahasa program Python nanti, karena saya akan menggunakan bahasa program Python. Nah, di sini kita akan masukkan barang dan harganya. Misalnya kita masukkan barangnya nanti sabun. Kemudian untuk harganya itu 2000 atau sampai sekian ya, teman-teman, karena belanjaannya itu sudah saya globalkan. Kemudian lanjut lagi. Di sini ada prosedur lagi.
Dan masih dengan penamaan bahasa Inggris dalam prosedur. Kemudian namanya itu prosedur total belanjaan. Nah, di sini saya menggunakan biayanya dalam bentuk global lagi, yaitu global biaya sama dengan 0. Kemudian untuk I dalam belanjaannya, yaitu biayanya itu I-nya 1, kemudian ditambahkan dengan biaya. Maka ia akan memberi pengembalian nilai berupa biaya, teman-teman. Selain prosedur, nah ada lagi nih yang lain, yaitu fungsi kan. Jadi kita lanjut lagi, yaitu fungsi. Di sini masih dengan fungsi dan saya menggunakan bahasa Inggrisnya yaitu function, dan saya beri nama konversi harga. Nah, di sini format penulisan ini itu untuk penulisan dalam rupiah ya teman-teman. Jadi di sini itu kita membuat sebuah function dengan nama function konversi, dan stringnya itu adalah harga, dan harganya ini akan diinput oleh kita ataupun diinput oleh user nantinya. Kemudian ini X sama dengan string yaitu harga, ini mengkonversikan nilai variabel harga dari tipe integer menjadi string dengan diwakili variabel X. Nah, kemudian yang ini if len X, kemudian ini 3, ini jika jumlah nilai variabel X kurang dari atau sama dengan 3, maka dia akan mengembalikan nilai string berupa rupiah, lalu ditambahkan dengan nilai dari variabel X itu sendiri, teman-teman. Kemudian jika jumlah nilai variabel X-nya itu lebih dari 3 tadi, maka switching memotong nilai variabel X dengan indeks minus 3 atau kurang dari 3 sampai terakhir dan diwakili oleh variabel P. Lalu I sama dengan X, ini minus 3, hanya bedanya di tanda ini saja. Ini artinya itu switching memotong nilai variabel X dengan indeks pertamanya itu 0 sampai minus 3 atau kurang dari 3 dan diwakili oleh variabel P ini. Maka respon konversi Q plus ini dalam bentuk rupiah ya, tambah P ini maksudnya itu ia mengembalikan nilai hasil rekursif dari format ini tadi, function konversi harga ini, di mana nilai Q adalah hasil switching dan ditambah string, kemudian ditambah ini tadi, kemudian ditambah nilai variabel P-nya, lalu ini merupakan array dari belanjaan. Kita lanjut lagi. Di sini while true, maka di sini akan menuliskan total harga belanjaan saat ini, yaitu konversi total belanjaan. Kemudian lanjut lagi ke bagian menu. Kemudian jika pilihannya itu kita akan menentukan masukkan pilihan menu. Nah, jika pilihannya itu 1 nanti, maka yang akan dimasukkan itu barang. Kita akan masukkan nama barangnya, teman-teman, misalnya sabun tadi ya. Kemudian harga barang, kita akan menginputkan harga barangnya, masukkan harga barangnya, hasilnya 2000. Nah, kemudian masukkan barang dan harga barangnya, teman-teman. Kemudian else if pilihannya 2, maka dia akan menuliskan daftar belanjaan. Kemudian untuk pilih dalam trennya, len ini merupakan jumlah indeks listnya, belanjaannya. Maka dia akan menuliskan F ini untuk store, kalau tidak ya. Kemudian I tambah 1, belanjaan I terus 0, ini merupakan itu juga ya teman-teman, penulisan format dalam rupiah. Kemudian konversi belanjaan I itu 1. Kemudian ia akan menuliskan jumlah belanjaan, kemudian len lagi belanjaan.
dan akan menuliskan total harga belanjaan, kemudian total belanjaannya. Nah, lanjut. Else if pilihannya 3, maka ia akan menuliskan total belanjaannya. Kemudian untuk I dalam ranknya lain belanjaan, maka ia akan menuliskan F I plus 1 atau ditambahkan dengan 1 belanjaan, I-nya 0, konversi belanjaan I 1, maka akan menuliskan juga jumlah belanjaan, kemudian lain belanjaan. Kemudian right hand berarti ini menuliskan juga total harga belanjaan, kemudian total belanjaan. Kemudian di sini ia akan klik out of scope. Kemudian kalau ia tidak ada atau else, dia akan menuliskan ini tidak tersedia. Maka dia akan menuliskan yang akan kita coba pada program nanti. Nah, kita akan lanjut ke pembahasan atau penjelasan tentang metode program. Di sini saya akan menjelaskannya menggunakan bahasa program Python. Di sini yang pertama saya menggunakan prosedur, di mana kata kuncinya atau kodenya itu menggunakan def dengan nama def menu. Nah, ia akan memprint atau mencetak menu terlebih dahulu, lalu ia akan mencetak lagi masukkan belanjaan, kemudian mencetak cek belanjaan dan mencetak total belanjaan sesuai apa yang akan kita inputkan nanti. Kemudian di sini ada def masukkan, ini masih prosedur dengan nama masukkan dengan string barang dan harga. Nah, di sini dibuat menjadi global belanjaan. Kemudian kita akan memasukkan barang dan harganya nanti. Kemudian def total belanjaan, di sini dibuat global belanjaan juga dan biayanya sama dengan 0. Kemudian untuk I dalam belanjaannya, jika biayanya itu sama dengan 1 plus biaya, maka ia akan mengembalikan nilai biaya. Nah, kemudian def konversi itu merupakan fungsi, sebuah fungsi, tapi ini masih menggunakan kata kunci def dalam fungsi itu dengan nama def konversi. Ini merupakan format penulisan dalam rupiah tadi. Nah, while true, kemudian fail, while jika benar, while true, maka ia akan mencetak total harga belanja saat ini dan konversi total belanjaannya. Kemudian menu, jika pilihannya itu kita akan masukkan pilihan menu terlebih dahulu. Kemudian jika pilihannya itu 1, nah sesuai di menu tadi yang paling awal tadi, yaitu yang pertamanya itu ini masukkan belanjaan, kemudian kedua cek belanjaan, yang ketiga total belanjaan. Nah, jika pilihannya itu 1, maka yang diinputkan itu berupa barang, itu masukkan nama barangnya. Kemudian jika harga barangnya itu yang diinputkan itu masukkan harga barangnya. Nah, kemudian jika pilihannya itu yang kedua, yaitu cek belanjaan tadi, dia akan mencetak daftar belanjaannya. Kemudian untuk di dalam rank dia len dan belanjaan, dia akan print F net I ditambah dengan 1 belanjaan I-nya 0, lalu konversinya belanjaannya I lalu 1. Kemudian mencetak jumlah belanjaan dan belanjaan dan mencetak total harga belanjaan, yaitu total belanjaannya. Kemudian jika pilihannya 3, itu total belanjaannya, dia akan mencetak total belanjaan. Kemudian for I in rank len belanjaan, kemudian dia akan mencetak F I plus 1 belanjaan I 0, lalu konversi belanjaannya I 1. Kemudian dia akan mencetak jumlah belanjaan len belanjaan, kemudian print total, mencetak total harga belanjaannya dari total belanjaan. Di sini ada break dan dia stop. Kemudian kalau dia tidak sesuai dengan ini, maka dia akan mencetak menu tidak
masukkan sabun, nama barang, sabun, harga barang 2.000. Jadi total harga belanjaan saat ini Rp 2.000. Kemudian kita masukkan pilihan menu lagi, yaitu pilihan menu kedua, yaitu cek belanjaan. Yang keluar adalah daftar belanjaan, di mana satu sabun adalah Rp 2.000, kemudian jumlah belanjaannya itu 1, lalu total harga belanjaan itu 2.000. Kemudian total harga belanjaan saat ini itu Rp 2.000 atau Rp2.000. Kemudian saya coba masukkan pilihan menu yang ketiga tadi. Bentar. Menu yang ketiga tadi itu menjadi yang keluar total belanjaan, di mana satu sabun itu Rp 2.000, kemudian jumlah belanjaannya itu 1, dan total harga belanjaannya itu Rp2.000. Nah, selesai sudah pembahasan di bagian 3 tadi, dan kita akan masuk ke bagian 4-nya, yaitu penutup. Nah, jadi untuk membantu Jojo mengetahui berapa total belanjaan itu dengan cara memasukkan barang belanjaan yang Jojo beli, kemudian belanjaan tersebut akan dicek, maka total dari belanjaannya akan diketahui. Baik semuanya, terima kasih, dan video ini sudah selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun dalam pengerjaan, karena di sini saya pun masih belajar. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Dadah.